Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengenalkan tentang ruang-ruang yang ada di SMP Negeri 2 Bukateja. Berikut fasilitas-fasilitas yang bisa nanti kalian nikmati selama pembelajaran di SMP Negeri 2 Bukateja. Yang pertama adalah ruang laborat komputer. Kita memiliki 2 ruang laborat komputer untuk praktek kalian nanti selama pembelajaran. Nanti kalian bisa menggunakan fasilitas yang ada di laborat komputer. Nah, kita lihat, kita dekati. Nah, itu adalah ruang lab 1. Ini ruang lab 1. Nah, ruang lab 1. Ya, sana adalah ruang lab 2. Jadi silahkan, ini sekarang sudah zamannya teknologi informasi. Jangan sampai kita ketinggalan, harus up to date. Nah, ini adalah ruang laboratorium komputer yang sudah ada fasilitas internetnya. Jadi nanti kita akan bisa melaksanakan pembelajaran secara online. Akan belajar tentang Office, pengenalan, sekaligus nanti juga bisa belajar browsing atau mencari data di internet. Ya, mudah-mudahan kalian bisa menikmati semua fasilitas. Salah satunya adalah ruang laborat komputer. Nah, untuk berikutnya ini adalah ruang guru. Ya, paling enggak kalian mengenal di sini tempat berkumpulnya Bapak Ibu guru yang ada di ruang guru ini. Kita bisa melihat nih secara langsung live Bapak guru yang nanti akan bertemu kalian ketika tatap muka ini. Kita akan bertemu dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini nih. Ada ruangannya ini. Bapak Ibu guru sedang serius belajar untuk mempersiapkan pembelajaran online nih. Nah, ini hari ini sedang serius. Nah, mau ndak mau harus belajar tentang IT, teknologi, sehingga nanti pembelajaran tatap muka bisa berjalan dengan lancar, tertib. Nah, termasuk Pak Haryono ini guru senior kita juga rajin belajar tentang IT, mengikuti perkembangan zaman. Ya, termasuk ini ibu-ibu sedang berkumpul ini, ya, sedang belajar IT juga menggunakan HP. Ya, mudah-mudahan di masa COVID-19 ini menimbulkan efek positif, yaitu Bapak Ibu bisa belajar tentang teknologi perkembangan. Nah, ini adalah ruang guru, ini cukup lebar ya, karena Bapak Ibu guru kita cukup banyak sehingga memerlukan ruang yang cukup besar ya. Kemudian di dalamnya ada lagi untuk ruang kurikulum, ini tempat berkumpul. Ini kebetulan ada Bapak Kepala Sekolah ya, ini sedang merencanakan pembelajaran untuk kalian semua, ini kelas 7 besok ya. Ini barangkali itu sementara ya. Berikutnya kita akan memasuki ruang tata usaha dan ruang kepala sekolah. Nah, mari kita masuk ini. Nah, kebetulan untuk pintu gerbang itu pintu depan sekolah sedang direnovasi agar lebih kelihatan bagus. Ini ruang kepala, kita akan lihat. Nah, dan ini ada ruang kepala sekolah. Kita akan masuk nih. Seperti apa nih ruang kepala sekolah? Nah, kita lihat nih ruang kepala sekolah.
Ini ada ruang tamu, ini ya. Kemudian kita langsung ke dalam lagi di kantornya. Nah, ini adalah ruang kepala sekolah ini. Nah, jadi siswa-siswa perlu tahu ini adalah ruangan yang dipakai untuk Bapak Kepala Sekolah ya. Masuk ada, nah, ada toiletnya ini. Nah, ini biar kalian tahu ini ruangan kepala sekolah untuk menerima tamu-tamu ini, menerima tamu-tamu. Ya, kita keluar. Kemudian di sebelah sana ada ruang tata usaha. Nah, kita akan masuk nih, ruang tata usaha. Nah, ini adalah ruang tata usaha yang lagi pada sibuk mengerjakan dokumen ini. Nah, ada ini seperti ini nih ruang tata usaha. Nah, kesibukan setiap hari. Jadi kalau kalian nanti membutuhkan surat-surat, membuat surat keterangan, membuat surat rekomendasi, itu bisa nanti masuk di ruang tata usaha. Kemudian di ruang berikutnya, nah, di ruang berikutnya ada ruang Ibu Wakil Sarana dan Prasarana itu sedang sibuk sama Ibu Bendahara Bos. Oh bukan Bu, oh mirip Bendahara Bos. Ini ada Bu Septi sedang bersama dengan Ibu Hasmiati. Ini adalah ruang Bendahara Bos ini. Berikut sarana dan prasarana. Kalian bisa melihat ini. Nah, ada mendoannya juga, enak lumayan. Jadi lapar nih. Ya. Mudah-mudahan di rumah masing-masing juga jangan lupa ada mendoannya sama cengisnya. Ya, terima kasih. Untuk ruang berikutnya kita akan masuk di salah satu ruang kelas. Ini adalah ruang kelas, salah satu ruang kelas di 9B. Ya, kalian perhatikan nih, ada yang berbeda. Kenapa? Karena sekolah melalui program komite ada program untuk pemeliharaan, sehingga kalian lihat nih, meja kursi sudah dalam kondisi bersih, tidak ada coret-coret lagi nih, lihat. Nah, sudah posisinya bersih di 24 kelas. Di 24 kelas semuanya. Jadi kami mohon nanti semua siswa, ya utamanya kelas 7 nanti mulai belajar untuk tidak mencoret-coret meja dan kursi ataupun lingkungan yang lain. Ini adalah rumah kita, ini kalian bisa perhatikan ya adik-adik. Nah, atau siswa-siswa silakan perhatikan. Ini adalah ruangan, salah satu ruangan kelas. Jadi sudah bersih. Ya, nanti ke depan kalau kalian sudah mulai tatap muka, silahkan mulai menganggap bahwa kelas itu adalah rumah kita sendiri. Nah, rumah kita di sana. Mudah-mudahan bisa segera berakhir sehingga kegiatan tatap muka bisa segera dilaksanakan, kalian bisa kembali bersemangat untuk sekolah. Ya, di ruang berikutnya kita akan memasuki ruang koperasi nih. Nanti segala fasilitas, kalau kalian membutuhkan segala sesuatunya, ini ada di koperasi. Koperasi termasuk di awal pertama ini kalian sudah mengambil bahan di ruang koperasi ini. Ruang koperasi ini sementara ini karena COVID-19 atau pandemi COVID-19, koperasi, kantin, orang-orang yang berjualan di sekolahan untuk sementara dipending dulu. Ini ruang koperasi ya, paling depan ini di sebelah utara gerbang ada ruang koperasi yang menyediakan ada kebutuhan-kebutuhan kalian selama sekolah, ini ada di sini nih ya, tidak perlu kemana-mana ya, termasuk setiap tahun rutin untuk menyediakan bahan seragam pramuka
seragam OSIS, seragam batik, seragam identitas. Hari ini kita akan memasuki ruangan perpustakaan nih. Nah, ini ruang perpustakaan ini. Ada Mbak Nevi, ada Mbak Dia. Ya, nanti ketika kalian akan meminjam buku itu bisa setiap hari bertemu. Mudah-mudahan bisa berkenalan, bisa berkirim surat melalui email atau bertukar nomor HP ini. Nah, kemudian ini fasilitasnya nih. Ya, fasilitasnya. Ya, nanti kalian setiap hari bisa memasuki ruang perpus ini. Nah, kalian bisa nanti bisa peminjaman buku, atau mungkin yang senang dengan budaya literasi membaca, ini sudah diberikan fasilitas ini nih. Ya, kalian bisa melihat suasananya nyaman, ada kipas angin, kemudian suasananya sejuk. Nah, karena memang dibuat seperti itu biar kalian nanti bisa nyaman. Kemudian di sebelah sana ada gudang. Nah, ini biar kalian tahu nih. Nah, ada gudang buku ini. Nah, ini buku-buku yang nanti akan didistribusikan buat kalian nih. Nah, buat kalian. Nah, ini gudangnya ini. Gudang buku kita jadi masuk nih. Nah, jadi silakan sudah mulai. Nah, nanti ketika sudah memasuki di sekolah, suasananya normal, kalian bisa bebas masuk, kemudian meminjam buku. Ya, tidak ada yang dilarang. Maunya kamu bisa pinjam buku apa saja dari sini nih. Nah, ini kita udah masuk nih. Ruangan-ruangan di dalamnya ini. Nah, jadi nanti minimal kalian bisa menggunakan fasilitas yang disiapkan oleh sekolah ada di perpustakaan. Demikian. Ya, ini kita akan awali. Kita akan masuk ke ruang kelas 7H ini. Nah, ini 7H. Ini adalah ruangan kelas 7H. Nah, ini kelas 7H ini. Seperti ini nih. Nah, minimal bagi siswa baru kelas 7H sudah merasa bahwa ini adalah nanti ruangan kalian selama 1 tahun ke depan. Ini nanti akan ada proses perbaikan ini, sehingga nanti tidak ada lagi meja-meja yang kotor. Jadi nanti silahkan didesain sedemikian rupa sehingga nanti kelasnya menjadi bagus. Ini kelas 7. Untuk berikutnya adalah kelas 7G. Kita akan masuk nih ruang kelas 7G. Nah, ini ruang kelas 7G nih. Bagi siswa baru kelas 7G silahkan bisa melihat. Nah, ini ruangnya nih. Ya, dulu adalah ruang kelas 7E. Nah, nanti kalau sudah masuk silahkan nanti diganti lagi menjadi kelas 7G ini. Dirawat, dijaga, dipelihara, dijaga kebersihannya sehingga nanti selama 1 tahun ke depan kalian bisa betah, bisa kerasan. Jadi kelas itu sudah seperti rumah sendiri. Ini kelas 7G ini. Berikutnya adalah kelas 7F. Ini kita masuk di kelas 7F nih. Masuk. Nah, ini ruang kelas 7F nih. Nah, karena sudah cukup lama jadi masih terlihat berantakan. Ini 7F. Ini kelas kalian ini, kelas 7F nih. Ya, ada sekatnya. Karena nanti bisa dipakai juga untuk pembelajaran yang bisa sekatnya dibuka itu. Nah, ini kelas 7F. Nah, silakan nanti didesain sedemikian rupa sehingga nanti kelasnya jadi menarik dan kamu bisa betah ini di kelas 7F. Ya, silakan ini. Mudah-mudahan bisa mengobati rasa kangen kalian yang ingin segera masuk sekolah. Berikutnya
adalah ruang kelas 7E nih. Ini ruang kelas 7E. Nah, silahkan, ini adalah ruang kelas kalian nih. Nah, dinikmatin, ini akan jadi ruang kalian selama 1 tahun ke depan. Nah, di masing-masing kelas ada papan di belakang untuk papan kreativitas. Ya, mudah-mudahan nanti akan kembali dibuat lagi ruang-ruang literasi di kelas, sehingga nanti kalian bisa nyaman, bisa membawa buku masing-masing, disimpan di sekolahan, kemudian akan dibaca sama teman-teman yang lain, sehingga akan tumbuh budaya literasi. Berikutnya adalah ruang kelas 7D. Nah, kita akan masuk nih di ruang kelas 7D. Oh iya, kebetulan di sini jadi tempat penyimpanan ini ya, untuk perbaikan, ada pemeliharaan, sehingga masih banyak barang-barang dari tukang. Ini kelas 7D ini. Nah, suasananya mudah-mudahan nanti kalian yang kelas 7D bisa merasa nyaman ya. Ini 7D nih ruangannya. Besok kalau kalian sudah masuk, silakan dibersihkan, ditata-tata, kemudian bentuk organisasi kelas, kemudian bersih-bersih bersama-sama, didesain sehingga kelasnya menjadi nyaman. Ini adalah kelas 7C nih. 7C, kita akan masuk nih di ruang kelas 7C nih. Nah, kita lihat. Nah, ini ruang kelas 7C. Itu di belakang ada kreasi yang ditempel-tempel. Mungkin di sekolah dasar atau di MI sudah sering dilakukan, dan ternyata kebiasaan-kebiasaan baik itu tidak ditinggal. Jadi silahkan yang punya kreativitas sudah mulai mempersiapkan ya. Siapa tahu nanti kalau ada kegiatan tatap muka, kemudian kamu masuk kelas, kamu sudah mulai bisa mendesain kelas, sehingga nanti kelasnya akan lebih menarik, kamu akan betah nanti di kelasnya masing-masing. Ini harapannya, kalau kamu semakin betah di kelas, maka suasana pembelajaran jadi nyaman, kemudian kamu dapat menyerap ilmu dengan maksimal. Berikutnya adalah kelas 7B nih. Kita akan masuk nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita ada semacam pembiasaan bahwa setiap kali memasuki kelas, baik ada orangnya ataupun tidak, maka jangan lupa mengucapkan salam. Iya. Ini kita punya program 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, ini adalah ruang kelas 7B ini. Nah, ada kreasinya. Jadi silakan kebiasaan yang baik selalu dijaga, terutama kebersihannya, kerapiannya, tidak ada coret-coret, sehingga kelas kita menjadi lebih nyaman. Ini adalah 7B nih. Nah ini 7B. Ini adalah ruang terakhir dari kelas 7, yaitu 7A. Nah, kita akan masuk ya. Assalamualaikum. Nah, ini wah, ini lebih rame lagi nih dindingnya ya, karena mereka nyaman, mereka kreatif, sehingga membuat kelas didesain menjadi nyaman. Nah, ini tugasnya kalian semua nanti, bagaimana membuat kelas itu jadi nyaman ya. Sudah disiapkan semua. Nah, kreatif, silahkan ya. Ada jamnya juga, mungkin kalau nanti jamnya ada yang punya lebih di rumah, silakan bisa dibawa untuk jam kelas. Time is money, jadi waktu adalah uang, nggak boleh terlambat dan seterusnya. Ini ruang kelas 7A ini. Mudah-mudahan dengan melihat ruang-ruang kelas itu, rindu kalian untuk berangkat kelas atau berangkat sekolah terobati.
Ini adalah ruang bimbingan dan konseling. Itu ada tulisannya ucapkan salam sebelum masuk. Nah, ini kebiasaan yang baik yang harus kita selalu jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk di ruang bimbingan dan konseling. Nah, ini harapan kami siswa-siswa kelas 7 jangan sampai masuk di ruangan bimbingan dan konseling. Sebenarnya sih tidak tabu, tetapi biasanya bimbingan konseling itu biasanya bagi anak-anak yang over, mungkin bermasalah, berkelahi, membuli. Ya, harapannya siswa kelas 7 ini kurangilah, tidak ada bully-bulian, tidak ada pencurian, tidak ada perkelahian, tidak ada yang malas berangkat, alfa sampai banyak banget ini. Jangan sampai. Ini ruang ya masing-masing kelas 7, kelas 8, kelas 9 nanti ada guru bimbingan konseling atau guru BK masing-masing. Kemudian include di dalam ruangan BK itu ada UKS. Jadi UKS-nya ada di laki-laki sendiri nih. Ya, laki-laki sendiri, ini ruang UKS. Kemudian perempuan juga sendiri. Jadi kalau mungkin pada saat situasi tertentu siswa kelas 7 atau siswa kelas 8 atau siswa kelas 9 yang merasa kurang enak badan, istirahat dulu. Kalau sanggup melanjutkan pembelajaran dilanjutkan, kalau tidak ya nanti akan diizinkan pulang, akan diantar oleh petugas. Ini harapan kami nanti jangan sampai ada siswa-siswa yang duduk di sini konseling, ada orang tua, ada guru, kemudian ada siswa untuk membahas dan menyelesaikan permasalahan. Yang tidak kalah pentingnya adalah fasilitas untuk beribadah. Sekolah kita sudah memiliki musola atau masjid yang cukup representatif, nah, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah sholat secara bersama-sama. Mari kita lihat seperti apa. Nah, kita lihat kita akan masuk di masjid. Nah, ini nah biasanya untuk bagian shop belakang ini untuk putri ini. Nah, sholat yang putri. Nah, ini ruangannya cukup ini. Nah, kemudian ada pengeras suaranya juga, karena kita menganggap bahwa masjid itu sebagai pusat pembentukan karakter yang paling baik. Ya, minimal kalian bisa bagi yang beragama Islam. Nah, kita akan masuk nih. Akan masuk ke ruangan. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini di sini ada kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, bisa melaksanakan ibadah pertama sholat duha. Ya, banyak juga karena ini libur, ada pandemi sehingga masjidnya sepi nih. Nah, ini ruangan masjid. Ya, ini sudah mikrofon untuk adzan. Ini ada mimbar untuk melaksanakan sholat Jumat juga. Kalau sudah mulai masuk, kita juga menyelenggarakan ada kegiatan keputrian juga ini. Nah, kalian bisa melihat ini masjidnya cukup representatif. Nah, terus kemudian di sini juga kita menyiapkan ada Al-Quran, mungkin yang ingin tadarus, kemudian yang ada juga mukena atau ruku disiapkan, sehingga yang lupa tidak membawa kita fasilitasi. Nah, ini ya, kemudian juga untuk tempat wudhu ya, tempat wudhu juga masing-masing sendiri. Nah, ini diperuntukkan untuk yang di dalam ini yang sebelah utara untuk siswa putri. Jadi ini khusus putri ini. Jadi tempat wudhunya sudah disendirikan antara putra dan putri. Kemudian di mana yang putra kita lihat ya, di sebelah luar ya,
berdampingan dengan ruang laborat komputer. Kita keluar nih biar tahu. Nah, ini di luar. Nah, ini tempat wudhunya untuk putra di sini nih. Nah, ini tempat wudhunya cukup bagus, banyak. Nah, terus ini juga untuk kalian ketahui, ini tempat wudhu yang samping ini adalah bantuan dari angkatan 9 Espero alumni 92. Ini ada bukti fisiknya, ini kita lihat. Nah, artinya ini yang kami harapkan, ada kepedulian para alumni yang mungkin punya sedikit rezeki untuk berbagi. Nah, ini bakti alumni Espero 92. Kemarin pembangunannya 1 Oktober 2017 sudah diresmikan. Ya, jadi membantu kurang lebih ada 20 unit atau 20 titik tempat untuk berwudu. Ya, mudah-mudahan nanti alumni lain yang sudah rezekinya bertambah, nah ini bisa membantu sekolah, kepeduliannya. Bukan sekolah yang meminta, tetapi kepedulian dari ini. Mungkin itu dulu, ini hari ini kita pengenalan sudah selesai. Ya, nanti ada kekurangan bisa dilanjut di lain waktu. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.